Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang analisis metode ANN back propaganda pada data e-commerce. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya sendiri Praditya Sasongko Putro, dengan rekan saya ada Muhammad Arifin Hidayatullah, Perintah Brian Baskoro, dengan yang terakhir Muhibin Ladada. Selanjutnya, next. Sini yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi digital, terutama pada bidang e-commerce, menyebabkan jumlah data transaksi yang meningkat sangat pesat. Data tersebut sebenarnya memiliki informasi penting seperti pola pembelian, pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, hingga kemungkinan pembelian barang. Namun, karena jumlah data yang sangat besar, proses analisis secara manual menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan metode kecerdasan buatan seperti Artificial Neural Network, yakni ANN tersebut, yang mampu mempelajari pola data secara otomatis dan menghasilkan prediksi yang lebih efektif. Next, selanjutnya tujuan. Tujuan dari penelitian ini atau analisis ini adalah mengolah data e-commerce menggunakan metode ANN backpropagation, mengetahui pola transaksi pelanggan berdasarkan dataset yang digunakan. Melatih sistem agar mampu menghasilkan prediksi secara otomatis, mengukur kemampuan AN dalam mempelajari data ilmu melalui proses training. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan proses analisis dapat dilakukan lebih cepat dan lebih akurat. Next, lanjut ke pengertian ANN. Artificial Neural Network atau ANN merupakan salah satu metode artificial intelligence yang meniru cara kerja otak manusia. Jadi, ANN terdiri dari kumpulan neuron atau node yang saling terhubung untuk memproses informasi. Metode ini mampu mempelajari hubungan antar data melalui proses training sehingga sering digunakan untuk prediksi, klasifikasi, atau pengenalan pola data. Pada penelitian ini, ANN digunakan untuk menganalisis data e-commerce. Selanjutnya, next. Backpropagation. Backpropagation adalah algoritma pembelajaran yang digunakan pada ANN. Metode ini bekerja dengan menghitung error atau kesalahan antara hasil prediksi dan target sebenarnya. Jika hasil prediksi masih salah, maka sistem akan memperbaiki bobot jaringan secara otomatis. Proses tersebut dilakukan secara berulang sampai error menjadi kecil dan model memiliki performa yang lebih baik. Karena itu, backpropagation menjadi salah satu algoritma yang paling sering digunakan pada ANN. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu ada dataset. Nah, dataset yang digunakan ini berasal dari data transaksi e-commerce. Data tersebut berisi beberapa informasi seperti data pelanggan, data transaksi, rating pelanggan, terus status pembelian barang, berisi 5.000 data. Data tersebut kemudian digunakan untuk sebagai data training dan testing pada proses ANN. Semakin baik kualitas dataset, maka semakin baik juga hasil pembelajaran. Selanjutnya itu processing data. Sebelum data diproses oleh ANN, dilakukan processing terlebih dahulu. Tahapan processing meliputi yaitu membersihkan data kosong atau tidak valid, lalu mengubah data teks menjadi angka, dan menormalisasikan data. Tahapan ini sangat penting karena ANN dapat membaca data dalam bentuk numerik. Dengan proses ini, data menjadi lebih terstruktur dan siap digunakan dalam proses. Lalu selanjutnya, arsitektur ANN. Pada penelitian ini digunakan arsitektur ANN yang terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, input layer ini menerima data dari dataset, kemudian diproses pada hidden layer yang menggunakan bobot dan fungsi aktivasi. Setelah itu, sistem menghasilkan output berupa hasil prediksi. Lalu arsitektur jaringan sangat berpengaruh terhadap performa ANN. Amin. Selanjutnya yaitu ada proses ANN. Proses kerja ANN terdiri dari beberapa tahapan. Jadi yang pertama ada input data, yang kedua ada feed forward, yang ketiga ada menghitung error, dan yang keempat ada backpropagation, dan yang terakhir ada update bobot jaringan. Tahapan tersebut dilakukan secara berulang selama proses training berlangsung. Semakin sering proses training dilakukan, maka model akan semakin baik dalam mempelajari data, pola data.
Selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, baik. Untuk slide ke-10 yaitu contoh perhitungan. Pada contoh sederhana digunakan inputnya yaitu 37, outputnya yaitu 0,049. Lalu kemudian dilakukan proses perkalian sehingga menghasilkan nilai 1813. Nilai tersebut akan diproses oleh neuron untuk menghasilkan output prediksi. Perhitungan ini menunjukkan bagaimana ANN memproses data menggunakan bobot yang telah dipelajari sebelumnya. Untuk slide 12 selanjutnya yaitu ada hasil analis. Next. Nah, berdasarkan hasil training, ANN mampu mempelajari pola data transaksi pelanggan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari error yang semakin menurun, hasil prediksi yang semakin meningkat, lalu peningkatan performa model setelah beberapa epoch. Dengan demikian, metode ANN back propagation cukup efektif digunakan pada analisis data e-commerce. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada kelebihan ANN. Beberapa kelebihan ANN yaitu memiliki tingkat akurasi yang tinggi, mampu mengenali pola data yang kompleks, cocok digunakan pada data berukuran besar, dan dapat belajar secara otomatis dari data training. Karena itu, ANN banyak digunakan dalam bidang bisnis, kesehatan, pendidikan, dan teknologi. Lalu yang terakhir, kesimpulan yang kita dapat dari penelitian ini adalah metode ANN, back propagation, berhasil ditetapkan pada data e-commerce. Sistem mampu mempelajari pola transaksi pelanggan melalui proses training. Dan error dapat diperkecil melalui proses pembelajar berulang. ANN dapat digunakan sebagai metode prediksi dan analisis data yang efektif. Saya kembalikan ke teman saya. Sedikit banyaknya mohon dimaklumi. Sekian presentasi dari kelompok 6 terkait metode ANN. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, Don.